Halo teman-teman, kali ini kita akan review bagian ketiga dan keempat dari film Sisu, yang mana film ini memiliki beberapa chapter dan akan kita bahas dua chapter dan langsung saja kita review. Kisah pun berlanjut ketika Atami Corpi diserang oleh tentara Nazi yang ingin merebut emas darinya. Merasa itu adalah sebuah ancaman, ia pun kabur dengan menggunakan kudanya. Namun sangat disayangkan kudanya tidak sengaja menginjak sebuah ranjau yang mengakibatkan kudanya meledak dan akhirnya ia pun terjatuh. Dan chapter ketiga pun dimulai. Beruntung baginya bahwa ia masih selamat dari ledakan ranjau yang diinjak oleh kudanya, meskipun ia sangat sedih dikarenakan kudanya mati di depan matanya sendiri. Namun sangat disayangkan mereka pun datang menghampiri Atami Corpi untuk merebut emas tersebut. Di sini meskipun ia sangat tidak santuy memungut emasnya, namun ia masih percaya diri bahwa ia mampu mengambil emasnya kembali meskipun ia seorang diri. Di sini ia tetap memungut emasnya meskipun nyawanya terancam karena mereka memiliki pasukan yang cukup banyak. Namun dia tidak kehilangan akal untuk mempertahankan dirinya. Ia mengambil sebuah batu untuk melempar ranjau yang ada di depannya dan ia pun langsung melemparnya dan meledak. Dan mereka pun menghujaninya dengan peluru. Tembakan pun dihentikan dan ia pun turun dan menyuruh bawahannya untuk mengecek apakah ia masih hidup ataupun sudah mati. Meskipun nampak takut, bawahannya ia pun tetap maju dan patuh terhadap kaptennya dan ia sangat berhati-hati untuk melangkah. Namun tiba-tiba meledaklah sebuah ranjau yang dilemparkan oleh Atami Corpi. Tak cukup sampai di situ, ia pun memerintahkan kedua bawahannya untuk mengecek apakah ia masih hidup ataupun sudah mati. Namun sangat sial, mereka tidak sengaja menginjak ranjau yang mereka tanam sendiri. Akhirnya sang kapten pun menyuruh dua orang tahanan wanitanya untuk berjalan lebih dulu agar memastikan jalanan aman dari ranjau. Sebelum pergi, sang kapten pun menemukan kalung nama yang mana diketahui itu adalah kalungnya Atami Corpi. Di sini mereka pun tidak dapat melawannya karena mereka hanyalah kedua wanita yang tidak memiliki tenaga apapun. Dan bagian keempat dari film ini pun dimulai. Di sini mereka mendapatkan telepon dari sang jenderal bahwa ia memerintahkan untuk berbalik arah dari Finlandia ke Norwegia, dan ia pun mencari informasi tentang kalung nama tersebut. Ia diketahui bernama Atami Corpi. Ia merupakan komando Finlandia yang sangat ditakuti oleh pasukannya, yang mana ia adalah tentara yang sangat kejam dan pernah bertempur di perang musim dingin, tidak memiliki rumah, dan keluarganya telah dibunuh oleh tentara Rusia. Dikarenakan pasukan Finlandia sulit untuk mengaturnya, ia pun dikirim di hutan belantara untuk menghabisi lebih dari 300 tentara Rusia, dan ia pun dijuluki Sang Abadi. Di saat jalannya aman dan mereka ingin putar balik, namun kapten pun memerintahkan untuk tidak putar balik karena ia merasa beberapa bulan lagi Jerman akan mengalami kekalahan telak. Ia memberikan ide dan jalan keluar, yaitu memburu emas yang dikantongi oleh Atami Corpi. Lalu di tempat lain kita akan diperlihatkan oleh Atami Corpi yang mana ia sangat kelelahan dari pengejaran para tentara Nazi. Ia pun menemukan sebuah mobil dan ia beristirahat di sana. Di sini ia mencoba mengeluarkan peluru akibat tembakan dari tentara Nazi. Nampak bahwa anjingnya tetap mengawasinya meskipun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun sangat disayangkan, tak berselang lama ia beristirahat, datanglah tentara Nazi itu untuk mencarinya. Di sini tak hanya pasukannya yang banyak, namun mereka menggunakan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Di sini dengan sigap Atami Corpi pun langsung menyelinap ke bawah mobil dan ternyata ia memiliki ide yang cukup gila, yaitu membocorkan bahan bakar dari bawah untuk menyiramkan ke tubuhnya agar tidak tercium oleh anjing pelacak tersebut. Tak berselang lama mereka pun mengetahui bahwa tangki minyaknya bocor dan mereka pun segera untuk mengeceknya. Saat mencoba untuk kabur, ia pun tertembak oleh tentara Nazi dan anjing pun dilepaskan. Di saat anjing pun mendekat, ia pun membakar dirinya sendiri dan berlari menyeburkan diri ke air. Dan ia pun dihujani oleh peluru, namun sangat beruntung baginya tidak ada satupun peluru yang masuk ke tubuhnya.
Di sini sang kapten mengira bahwa ia akan mati tenggelam atau kehabisan napas. Di sini sang kapten memerintahkan tentaranya untuk menyelam ke dalam air untuk mengambil emasnya. Di sini dapat kita lihat bahwa skill bertahan hidup Atami Corpi dan teknik membunuhnya sangat tidak diragukan lagi. Melihat air yang sudah berubah menjadi warna merah, mereka pun cukup ragu untuk menyelam, namun apa boleh buat ia pun diperintahkan untuk menyelam. Dan benar saja ia pun meninggal. Takut akan menjadi korban selanjutnya, ia pun kabur menggunakan perahu berharap mendapatkan ampunan dari sang kapten, namun ia pun ditembak. Dan tidak disangka ia pun sampai di seberang danau dengan keadaan yang selamat. Ia pun tetap berlari dengan menggunakan tubuh tentara Nazi agar selamat dari tembakan. Dan film pun bersambung, lanjut part 5.